Selamat pagi adik-adik. Wah, luar biasa ya, kita minggu ini bisa kumpul lagi. Loh Arif ya, bersyukur ya. Yuk kita adik-adik mau puji Tuhan bersama-sama dengan pujian apa Loh Arif? Maskola Minggu. Ya, Maskola Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan bahasa Mandarin. Du recession, sewoman altu kajati. Jika tian kutung pasangki, walau tersitu si semu. Sesi suci, cane putih, hausu aicu cevibusi. Gocu wiri, lori sesi, isa goyong kuning. Ya adik-adik, yuk kita mau masuk di dalam doa ya. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama beribadah pagi hari ini. Tuhan pimpin setiap kami sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, Loh Arif ya, kita akan nyanyi lagi adik-adik ya, Loh Arif ya. Iya. Sesuai dengan tema kita tahun ini. Apa tema kita tahun ini? Masih pada ingat nggak nih? Ayo. Ini adik-adik ya, ada lambang apa di sini? Ayo. Ya, di bajunya Loh Arif juga ada. Ada juga ya. tuh. Ada pelangi ya. Kita akan nyanyi, yuk ya. Pelangi Kristus sambil gerakan ya. Jadi di rumah mungkin yang punya kakak adik atau mama sama mama boleh ya gerakan bareng-bareng. Yuk ikutin ya. Lose-losenya gerakan di sini. Oke. Yuk. Ku anak sekolah minggu, ku cinta firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Kristus ada keselamatan. Ku anak sekolah minggu, ku suka firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Yesus ada keselamatan. Ku buka firman-Nya, ku ingat janjinya. Ada busur di atas awan, itu tanda janji keselamatan. Ada busur di atas awan, itulah pelangi Kristus. Sekali lagi. Ku anak sekolah minggu, ku cinta firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Kristus ada keselamatan. Ku anak sekolah minggu, ku suka firman Tuhan, percaya janjinya, dalam Yesus ada keselamatan. Ku buka firman-Nya, ku ingat janjinya. Ada busur di atas awan, itu tanda janji keselamatan. Ada busur di atas awan, itulah pelangi Kristus. Sekali lagi adik-adik. Ku anak sekolah minggu, ku cinta firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Yesus ada keselamatan. Ku
anak sekolah minggu. Suka firman Tuhan, ku percaya janjinya, dalam Yesus akan menyelamatkan. Buka firman-Nya, ingat janjinya. Ada busur di atas awan, itu tanda janji keselamatan. Ada busur di atas awan, itulah pelangi Kristus. Ya, amin ya, Losa Arif. Oke. Nah, adik-adik masih semangat puji Tuhan? Masih dong. Masih ya, Losa Arif, semangat? Semangat banget. Oke, adik-adik ya. Kita akan sedikit bergoyang ya bagi Tuhan. Tapi kita enggak berdua aja, Losa Arif ya. Kita mau ngambil siapa ini, Losa? Losa Evan. Oke, Losa Evan. Yuk, Losa Evan, kita akan bersama-sama menari bagi Tuhan. Ya adik-adik ya, kita akan bersama-sama nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada ya. Ikuti gerakan Losa Evan. Ya adik-adik ya. Bila roh Allah ada di dalam hidupku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalam hidupku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalam hidupku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalam hidupku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ya adik-adik, makasih Losa Evan ya ampun. Makasih Losa Evan. Luar biasa ya. Oke, oke ya Losa, mau tetap di sini Losa Evan? Oke ya Losa Evan, silakan duduk. Nah adik-adik, oke ya, kita sebelum bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami anak-anakmu Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikatku, jamah aku rindu hadiratmu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya, kita baca bersama-sama. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
kami rindu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ya adik-adik ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, kita perhatikan baik-baik ya. Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik siap ya? Siapkan hatimu. Walaupun kalian di rumah masing-masing, tapi kalian tetap harus semangat seperti kalian ke sekolah minggu. Bahkan harus lebih-lebih lagi. Siapkan hatimu dan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami dari kecil sampai besar. Kami semua mau belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Dan kami mau ditolong Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sebelum cerita, saya akan membacakan dulu ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-14 sampai 21. Setelah itu dilanjutkan dari ayat 36 sampai 40. Saya bacakan ya buat adik-adik semua yang sudah bisa baca, bisa buka Alkitabnya. Baca bersama-sama dengan Lause ya. Tapi yang adik-adik kecil yang belum bisa baca, nggak apa-apa, Mama yang bacakan untuk adik-adik ya. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 21. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Mereka bahari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan."
Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Nah, adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang turunnya Roh Kudus. Nah, hari ini kita juga mau mendengarkan cerita bagaimana Roh Kudus yang ada di dalam hati Petrus itu merubah hidupnya. Seperti apa ya merubah hidupnya? Nah, sebentar lagi kita akan saksikan bersama. Kalian mau bertemu dengan Rasul Petrus? Wah, Lause lihat adik-adik kepengen sekali ketemu sama Rasul Petrus kan? Lause juga iya, Lause juga pengen ketemu Rasul Petrus. Kita mau dengarkan ada satu wawancara yang istimewa hari ini. Kita akan mendengarkan bersama wawancara dengan Rasul Petrus. Kita saksikan bersama. Pemirsa yang ada di rumah, khususnya buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, selamat datang di acara Bincang Sekolah Minggu versi di rumah aja. Ya, saya dengan host Aurora sedang akan melakukan wawancara bersama seseorang yang sedang viral saat ini. Tahu nggak adik-adik? Nggak tahu kan pasti? Saya kasih tahu ya. Dia orang yang hebat, tokoh yang sangat luar biasa dengan khotbahnya yang sangat menggelegar, membuat orang bertobat. Ini dia Rasul Petrus, ada di sebelah saya. Halo Pak Petrus. Hai. Iya, Hai, selamat adik-adik pagi semua. ya Pak. Pak, saya senang banget nih, sebuah kehormatan nih bisa ketemu Bapak nih. Wah, luar biasa nih. Ya, dengan bajunya nih ya, sudah siap sekali untuk bersama-sama dengan kita. Pak, Bapak ini tahu nggak sih kalau Bapak tuh viral loh Pak? Viral ya? Iya, masuk ke YouTube, TikTok, terus masuk ke mana lagi tuh? Twitter loh Pak. Masa Sampai sih? Twitter. Iya. Padahal udah ribuan tahun yang lalu loh. Ih, luar biasa Pak. Iya, luar biasa loh. Bapak tuh lagi viral nih saat ini nih. Luar biasa Pak. Karena saya tuh kan lihat-lihat gitu kenapa Bapak viral gitu ya. Ternyata tuh dari khotbahnya Bapak loh Pak. Oh gitu ya? Iya, karena khotbahnya Bapak tuh menobatkan banyak orang. Wow. Wah, luar biasa Pak. Kenapa kok bisa gitu Pak? Coba bisa ceritain nggak Pak? Khotbahnya Sebenarnya apa? gini, isi khotbah saya itu semuanya tentang Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Dia itu Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Singkatnya begini, dia jadi manusia, melayani, mengabarkan Injil, lalu dia disiksa, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan kuasanya mengalahkan maut. Udah itu aja Pak? Ya, Wah, garis besarnya seperti itu. Wah, Bapak sih pasti hebat banget cerita Pak kalau kayak gitu. Aku sih nggak hebat ya. Yang bikin saya terlihat hebat itu Roh Kudus. Adik-adik tahu nggak? Dulu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kami murid-murid itu ketakutan. Kami hanya di dalam rumah, diam, nggak berani keluar, nggak berani cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi setelah Pentakosta, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya, memberi kami kekuatan, keberanian untuk memberitakan Injil, sehingga Pak Petrus ini sekarang bisa bercerita ke adik-adik. Oh, jadi semuanya tuh karena Allah Roh Kudus ya Pak Petrus ya? Iya. Wah, luar biasa ya. Saya kan juga dengerin nih khotbah Bapak nih, saya dengerin juga. Kan
viral Pak. Jadi saya dengerin, terus saya dengerin memang khotbahnya Bapak ini beda banget dari khotbah-khotbahnya orang lain gitu. Biasanya tuh orang lain tuh suka menyombongkan diri gitu Pak, tapi kok Bapak tuh enggak ya, saya juga sampai terpana gitu loh Pak. Kalau saya sih bingung mau sombong apanya ya, karena semua ini kan dari Tuhan ya. Gini, kalau saya nggak tahu apa yang mau saya banggakan. Dulu saya memang seperti itu. Tuhan Yesus tuh sering mengingatkan saya, sering menegur saya, bahkan sampai mengingatkan saya kalau saya itu nanti bakal menyangkal Dia. Saya diajak ke Taman Getsemani berdoa, saya dan murid-murid lain malah tidur. Terus waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, karena saya sombong, saya ingin membela guru saya potong telinga prajurit itu. Di situ pun Tuhan Yesus mengingatkan saya lagi. Sampai akhirnya setelah kejadian-kejadian itu, saya tetap menyangkal Dia. Dan akhirnya ayam berkokok 3 kali dan saya tersadar. Saya menyesal, saya sedih, dan dari situ saya bangkit untuk menjadi pelayan Yesus, pelayan Tuhan yang setia. Wah Pak, maaf ya Pak ya, saya buat Bapak terkenang dengan masa lalu yang kelam itu Pak. Enggak apa-apa, masa lalu yang buruk itu justru yang membentuk saya sampai saat ini. Sampai bisa bercerita ke adik-adik sekalian, menceritakan kasih Tuhan Yesus. Ya. Wah, adik-adik dengar ya, sungguh kisah hidup yang luar biasa loh Pak Petrus ini. Saya juga terinspirasi loh, ya ampun. Oh iya Pak, ngomong-ngomong nih, saya dengar-dengar tuh Bapak juga tulis-tulis surat juga ya? Oh iya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga kan, Yesus tidak bercerita langsung ke adik-adik kan. Jadi saya diberi waktu yang banyak, diberi karunia, kenapa tidak saya gunakan untuk menulis setiap kisah-kisah, menulis setiap kasih Tuhan Yesus kepada kami murid-muridnya dan kepada manusia. Wah, terima kasih sekali ya Pak ya untuk ceritanya. Wah, luar biasa Pak Petrus ini. Dia nggak pernah menyia-nyiakan waktu loh adik-adik. Dia benar-benar ngerjain waktu kesempatannya tuh dengan baik, sampai dengan menulis surat-surat, dengan berkhotbah. Wah, luar biasa Pak Petrus ini. Adik-adik teladani ya, apa yang Pak Petrus sudah lakukan itu sangat baik. Dan ingat, karena Roh Kudus ya Pak ya tadi ya? Betul sekali. Iya, nah ini nih dia. Adik-adik mesti ingat, harus ada Roh Kudus, harus selalu ingat bahwa harus mendengarkan kata Roh Kudus yang ada dalam diri adik-adik dan juga Pak Petrus. Makanya Pak Petrus sekarang begini, luar biasa. Oh ya gitu, kalau gitu saya akan akhiri sampai sini ya Pak ya. Iya. Terima kasih loh Pak, yang pun sama-sama, jauh-jauh dari Aurora. sana gitu kan datang ke sini. Iya. Ya adik-adik, sekian daripada acara Bincang Sekolah Minggu versi di rumah aja. Dadah, sampai jumpa. Nah adik-adik sudah mengikuti semua kan wawancara dengan Rasul Petrus. Nah adik-adik belajar apa tadi dari wawancara itu? Wah, kalau Lause sangat senang karena Lause belajar tentang Rasul Petrus yang luar biasa dipakai Tuhan, yang hidupnya dirubah oleh Tuhan. Dari orang yang sombong, dari orang yang merasa diri hebat, dari orang yang juga akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Tapi akhirnya Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Wah, Rasul Petrus berubah menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan, semangat. Tadinya takut sebelum ada Roh Kudus, tapi setelah ada Roh Kudus jadi berani. Berani apa? Berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia bisa berkhotbah adik-adik. Dan banyak orang, sampai dikatakan 3.000 orang lebih bertobat loh adik-adik. Wah, luar biasa. Itu bukan karena Rasul Petrus, tapi karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hati Rasul Petrus. Dan surat-suratnya adik-adik bisa baca di Alkitab. Ada surat Petrus yang pertama dan surat Petrus yang kedua. Wah, Rasul Petrus diubah hidupnya. Tidak lagi seperti yang dulu sebelum Roh Kudus ada di dalam hatinya. Nah, waktu adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus
itu masuk ke dalam hati adik-adik. Dan kalau Roh Kudus sudah masuk, dia tidak akan keluar lagi. Tapi yang keluar apa, tahu nggak adik-adik? Yang keluar adalah dosa. Dosa kita akan keluar ketika air hidup itu masuk ke dalam hati kita. Nah, adik-adik mau ya? Mau menerima Tuhan? Percaya Tuhan Yesus? Dan percayalah, ketika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, maka adik-adik akan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan membuang dosa kita dan menjadikan kita satu pribadi yang baik, yang takut sama Tuhan, dan adik-adik akan dipakai seperti Tuhan memakai Rasul Petrus. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Adik-adik mau dipakai sama Tuhan, hidupnya berubah. Masih nakal nggak? Oh tidak. Kalau Roh Kudus ada di hati, kita tidak nakal lagi. Keluar kenakalannya. Nah sekarang saya mau ajak adik-adik semua di rumah, kita nyanyi ya satu pujian Roh Kudus, air hidup masuk, dosanya keluar. Dosa keluar, air hidupnya yang masuk. Oke, kita akan nyanyi bersama lagu ini dulu ya. Dosa keluar, air hidup masuk dengan kelimpahan. Semakin memancar, semakin ajaiblah dalam hidup yang kekal. Dosa keluar, air hidup masuk dengan kelimpahan. Semakin memancar, semakin ajaiblah dalam hidup yang kekal. Udah bisa adik-adik? Dosanya keluar ya. Semua kenakalan kita keluar. Kita nyanyi satu kali lagi. Dosa keluar, air hidup masuk. Dosa keluar, air hidup masuk dengan kelimpahan. Semakin memancar, semakin ajaiblah dalam hidup yang kekal. Nah sekarang kita akan menghafal ayat Alkitab bersama-sama ya adik-adik ya. Lause bacakan dulu satu kali, lalu kita belajar menghafal. Kisah Para Rasul yang kedua, ayatnya yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ya. Yuk kita akan hafalin bersama-sama pakai gerakan, ikuti Lose ya. Yuk, ingat Kisah Rasul ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kata Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, udah mulai bisa ya. Coba kita tutup ya Alkitabnya ya. Kita tutup Alkitabnya. Oke, ikutin Lase ya. Kita menghafal sekali lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kata Petrus kepada mereka, apa? "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu
dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wah, udah bisa ya? Nanti terus dihafalkan. Kalian ingat bahwa kalau kalian percaya kepada Tuhan Yesus, dosamu diampuni dan kamu diberikan apa tadi? Roh Kudus di dalam hati. Dan tandanya kalau Roh Kudus ada dalam hati, hidup kita berubah. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti Rasul Petrus. Kita berdoa ya sekali lagi, dan kita akan tutup cerita ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mau Roh Tuhan sungguh-sungguh tinggal di hati kami, dan kami ingin Roh Kudus menolong kami untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami, berkatilah orang tua kami, supaya dosa betul-betul keluar dan kami boleh dipakai Tuhan seperti Rasul Petrus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi adik-adik. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, amin ya. Adik-adik tadi udah dengerin firman Tuhan, kiranya hidup kita juga berubah ya, seperti tadi Petrus diubahkan oleh Tuhan. Ya, Lo Sarif? Iya. Oke ya. Adik-adik seperti biasa ya, untuk sekolah minggu, adik-adik bisa saksikan jam 10 pagi setiap hari Minggu ya. Adik-adik jangan lupa tetap beribadah di rumah. Adik-adik, sebelum kita akhiri, kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan pimpin kami, anak-anak-Mu, sehingga kami mau diubahkan seperti Tuhan mengubahkan Petrus sebagai murid-Mu Tuhan. Roh Kudus kiranya pimpin setiap kami, supaya Roh Kudus boleh sungguh-sungguh mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, untuk kami terus-menerus tetap setia mengikut Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dan mau semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ya ibadah sekolah minggu kita ya, Lo Sarif ya. Iya, Kita akan adik-adik. menyanyikan pujian Selesai sekolah minggu. Oke. Selesai sekolah minggu, mari
kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Chủ sẽ giao phán sẽ điều 我们要为家庭再为再为远远不保护你，再为再为远远不保护你。 Ya, hati-hati sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.